Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini banyak sekali pemberitaan tentang PHK massal yang semakin merajalela dan salah satu akibatnya banyak yang meminjam uang di pinjol dan akhirnya kredit macet di pinjol semakin meningkat. Nah, salah satunya ini ada artikel dari kontan.co.id yang diposting 1 hari yang lalu, di mana kredit macet fintech Samir dari peminjam berusia di atas 54 tahun semakin meningkat. Oke, kita klik. Kita lihat beritanya seperti apa ya. Kredit macet fintech Samir dari peminjam berusia di atas 54 tahun semakin meningkat. Oke. Otoritas Jasa Keuangan mencatat dalam beberapa bulan terakhir ini nilai pinjaman macet borrower fintech peer-to-peer lending berusia di atas 54 tahun naik signifikan 70% menjadi Rp 119 miliar rupiah pada Februari 2025 dari 67 miliar rupiah pada September 2024. Hal itu juga membuat rasio kredit macet golongan tersebut naik dari 2,2% menjadi 3,5%. Sejalan dengan industri, fintech P2P Lending PT Sahabat Mikro Fintech atau Samir juga mengalami kenaikan kredit macet dari jumlah peminjam berusia di atas 54 tahun dalam beberapa bulan terakhir ini. Meski ada kenaikan dari kalangan tersebut, Direktur Teknologi Informasi Samir Andreas mengatakan secara keseluruhan tren kredit macet dari kalangan tersebut masih relatif terkendali, sebab kelompok usia di atas 54 tahun itu bukan merupakan mayoritas dari total portofolio peminjam kami dan tren kenaikan kredit macet di segmen tersebut tetap dalam batas yang dapat dikendalikan kami secara proaktif. Lebih lanjut, Andreas menerangkan kenaikan kredit macet di kelompok usia 54 tahun ke atas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan pola pengeluaran di masa pensiun, serta kurangnya kesiapan dalam perencanaan keuangan jangka panjang, terutama untuk hari tua ya. Mengenai langkah mitigasi resiko kredit, Andreas menyampaikan Samir akan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses kredit scoring dengan analisis secara menyeluruh terhadap kemampuan bayar calon peminjam, termasuk mempertimbangkan stabilitas sumber penghasilan dan rasio beban utang. Dia bilang pihaknya juga aktif dalam memperluas program literasi keuangan ke berbagai kelompok usia guna meningkatkan kesadaran finansial dan pengelolaan keuangan, termasuk pembayaran utang. Kami juga aktif memantau risiko secara real time melalui dukungan teknologi. Andreas mengatakan Samir berkomitmen untuk menjaga kualitas portofolio secara berkelanjutan dan memastikan bahwa layanan pembiayaan yang disalurkan perusahaan tetap dapat inklusif, bertanggung jawab, dan mendukung keberlanjutan finansial bagi seluruh segmen masyarakat, termasuk segmen usia di atas 54 tahun. Sebagai informasi, berdasarkan situs resmi perusahaan, Samir mencatatkan tingkat rasio kredit macet secara agregat atau TWP 90 sebesar 2,11% per 9 Mei 2025. Wah, lumayan juga ya, sampai 2,11% tingkat TWP 90-nya. Tapi ya kita tahu bahwa setiap pinjol itu kan pasti menginginkan tingkat TWP 90-nya serendah mungkin, sehingga apapun dilakukan, ada yang melunaskan utang-utang nasabahnya dengan mekanisme asuransi karena tidak mau nanti perusahaan pinjolnya itu di blacklist oleh OJK karena mungkin laporan keuangannya jelek, tingkat gagal bayarnya tinggi, sehingga ada kemungkinan kalau hal itu terjadi, perusahaan pinjol tersebut ada kemungkinan dicabut izinnya oleh OJK dan para investor mungkin pada kabur, gak mau menginvestkan dananya di perusahaan pinjol tersebut. Makanya setiap perusahaan
pinjol berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya agar sistem keuangannya, laporan keuangannya tetap bagus di mata OJK, agar investor juga tetap mau menginvestkan dananya di perusahaan pinjol tersebut. Oke teman-teman, itu adalah sekilas berita tentang pinjol Samir yang mana tingkat gagal bayarnya itu 2,11%. Mudah-mudahan saja kita sama-sama berdoa semua perusahaan pinjol di negara ini segera dihapuskan oleh pemerintah. Tidak perlu ada lagi pinjol, digantilah dengan sistem pinjam meminjam yang lebih bersahabat untuk masyarakat, tidak menjebak dan menjerat seperti pinjol yang menerapkan bunga yang tinggi, yang menerapkan biaya administrasi potongan di awal, biaya layanan, dan biaya-biaya siluman yang lainnya, yang mana itu bisa membuat nasabahnya terjerat dalam lingkaran setan utang pinjol yang tidak akan pernah ada selesainya. Oke, semoga info ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.